Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Panceng lagi. Panceng, tadi kalau kata Pak Oke, kemungkinan kan harga ini tetap akan naik gitu ya, sampai puasa ataupun lebaran gitu. Nah, dalam 3 hari stop produksi juga di hari keempat juga harga kedelai belum tentu turun nih gitu. Nanti mau gimana Panceng? Ya, harganya dinaikkan paling biasanya 4.000, nanti hari Kamis sudah 5.000 Pak. 5.000 per bungkus. Jadi sudah kan sekarang sekarang kenapa? Sekarang kenapa Pak? Ya sekarang kan terakhir 4.000 menjual satu bungkus. Nah hari Kamis kan mulai jualan lagi 5.000 per bungkus. Ini 10. Jadi sudah pasti produksi tetap akan berjalan, tapi harga udah pasti naik gitu ya Pak ya? Harga pasti naik, ya. Tapi biasanya kalau pas harga naik gitu gimana Pak para pembeli Pak? Berkurang nggak sih Pak? Mungkin berkurang lah. Ya kita disabarin aja, semoga sadar semua pembelinya, konsumennya. Karena kedelai mahal itu kan nggak bisa apa-apain lagi, kita kan menuruti aja. Jadi kita harus bisa menaikkan harga. Itu. Cuman itu aja. Oke. Kalau dinaikkan 5.000, ya. Panceng selama ini memang pakai kedelainya kedelai impor ya Pak ya? Iya. Mungkin pernah cari tahu atau sudah tahu mungkin dari teman-teman yang lain pernah menggunakan kedelai yang lokal nggak Pak? Nggak ada di sini. Kalau di daerah Banjar nggak ada kedelai lokal Pak. Nggak ada. Tapi pernah mencari tahu nggak cara beli kedelai lokal begitu? Oh, yang di Banjar itu nggak ada yang menanam, petaninya nggak nanam kedelai. Nggak ada sama sekali. Ya. Oh oke. Jadi tidak ada untuk produsen dari kedelai lokalnya. Saya akan tanyakan ke Pak Oke. Pak Oke sebetulnya tadi kan Pak Oke mengatakan sih ada 80% kedelai ini kita bergantung pada impor. Tapi sebetulnya bagaimana untuk produksi kedelai dalam negeri Pak? Tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Bima. Saya hanya berbicara dari angka saja. Angka produksinya itu memang kurang disampaikan informasinya karena tidak bersifat fokus mengembangkan kedelai, tetapi kedelai ini lebih banyak sebagai tanaman selah. Jadi tidak sepanjang masa. Manakala dia sudah menanam padi beberapa kali atau menanam, saya nggak ngerti, saya itu harus Kementerian Pertanian. Tapi artinya tanaman selah untuk memperbaiki unsur hara. Jadi tidak fokus untuk bertanam. Jadi bercocok tanam kedelai gitu. Artinya. Sementara produksinya sendiri saat ini bahkan menurun dari Kementerian Pertanian pada saat rapat kerja bersama itu tahun 2021 cenderung tinggal 10% produksinya itu karena selain biaya yang tinggi lebih murah lebih murah untuk impor. Kenapa biaya yang tinggi? Karena pola tanamnya di lahan-lahan yang kecil dan tanam selah tidak aktif seperti di negara Amerika. Oke, tapi bagaimana untuk kontrak jangka panjangnya Pak antara Indonesia dengan negara produsen yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Bima? Ya, tadi sempat disampaikan. Ya, jadi kontrak jangka panjang nggak bisa karena walaupun kontrak itu dilakukan jangka panjang, harganya tetap menurut analisa tadi angkanya akan berkembang berbeda antara bulannya gitu kan. Kecuali kalau mau itu adalah pada saat murah diborong. Kita kebutuhannya 3 juta ton ya kita borong 3 juta ton. Dan siapa yang mau nampung itu, siapa yang bisa menampung itu untuk memborong 3 juta ton. Jadi tidak bisa, walaupun kontrak jangka panjang,
harganya itu sudah berbeda karena future trade itu beda-beda tiap bulannya. Itu kalau kita mau membeli ini untuk pasokan bulan April, maka bulan ini tuh kita harus sudah ngelok harga yang di bulan April gitu. Jadi memang beda-beda walaupun jangka panjang di ini, kecuali kalau waktu tadi waktu murah kita beli sebanyak-banyaknya dan kebutuhan kita itu 3 juta ton dalam 1 tahun. Oke. Artinya kalau Pak Oke menyebutkan sulit ya melaksanakan kontrak jangka panjang, kemudian data dari Kementerian Pertanian juga trennya produksi kedelai kita kan selalu turun. Ini artinya misalnya tahun depan mungkin akan ada seperti gini lagi dong Pak? Ya ini fluktuasi, ini kan beberapa kali petani mogok. Saya tahu pada akhir tahun 2020 melakukan, juga pada pertengahan Juli tahun 2021 akan berencana mogok, tapi kita melakukan operasi pasar. Pada saat itu kami menghimbau para importir untuk melakukan pada bulan Juli itu operasi pasar, karena kami tahu harga kedelai yang masuk pada bulan Juli itu adalah masuk pada bulan April, dan pada bulan April itu harganya masih di bawah gitu kan. Dan dari tren harganya tidak akan terjadi kenaikan menerus pada saat itu. Tetapi khusus pada tahun ini kita lihat harga itu akan berkembang terus sampai bulan Mei, artinya melewati puasa dan lebaran. Kalau melewati puasa dan lebaran, baru akan terjadi penurunan mulai bulan Juni. Itu yang akan terjadi. Oke. Mas Bima, tadi sudah dijelaskan ya usulan yang disampaikan oleh Mas Bima gitu. Kondisinya dijelaskan oleh Pak Oke. Nah, tapi kira-kira kalau melihat dari kondisi seperti itu, ada tidak lagi kemungkinan atau intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah gitu agar ya satu, dalam jangka pendek ini tidak hanya sebagai pemadam kebakaran begitu ya, dalam jangka panjang juga fenomena-fenomena seperti ini tidak lagi kita hadapi. Dalam jangka pendek sedang kita pertimbangkan bagaimana 150.000 UMKM pengrajin tahu tempe ini tetap bisa berusaha. Yang pasti pertama saat ini adalah ketersediaannya harus selalu tersedia karena kita tergantung dari impor. Yang kedua, mengedukasi publik akan terjadi kenaikan bahwa harga tahu tempe itu sangat tergantung dari harga bahan baku impor. Yang ketiga tentunya ada upaya-upaya yang sedang disiapkan oleh pemerintah bagaimana 150.000 pengrajin tahu tempe ini bisa tetap mengikuti lebaran. Dan ini dalam pembahasan sehingga skemanya itu belum saya bisa sampaikan karena belum ada diputuskan. Oke, Pak Oke, saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, sebetulnya begini, kita bicaranya soal jangka pendek dan juga jangka panjang ya. Ini bagaimana sih upaya dan juga intervensi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kalau kita bicara mengenai stabilitas harga komoditas, salah satunya adalah tahu tempe. Bagaimana Mas Bima? Iya, saya pikir terlepas apakah kedelai masuk dalam 11 komoditas strategis ya yang dipantau oleh pemerintah, tapi kedelai ini kan artinya bahan baku dari tahu tempe yang merupakan sumber alternatif protein yang paling bisa diserap oleh masyarakat atau yang paling terjangkau lah bagi masyarakat. Jadi dalam rangka intervensi jangka pendek, ya, sebenarnya bisa tetap. Saya masih percaya bahwa kontrak komoditas jangka panjang itu masih bisa dilakukan ya minimum dalam waktu 1 tahun. Khususnya pada waktu harga sedang turun, itu bisa dilakukan lock dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu bisa, makanya ada bursa komoditas. Tetapi yang kedua, apakah perlu misalnya ada skema subsidi dari pemerintah? Apakah subsidi ini langsung kepada konsumen ataupun dalam rangka impor ya di hulunya? Jadi bentuk subsidinya tadi, ketika misalnya harga sedang tinggi, selisih harga itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi hampir sama seperti kebijakan minyak goreng satu harga misalnya.
Jadi ini yang membuat akhirnya terjadi stabilitas di level pengrajin. Jadi skema subsidi penting, masukkan saja itu dana subsidinya itu kepada dana pemulihan ekonomi nasional. Karena stabilitas harga pangan ini kan mempengaruhi pemulihan ekonomi, mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Apalagi naiknya tadi ya dari level 4.000 ke 5.000 rupiah. Kan nggak mungkin kan tempe terus diperkecil begitu kan ukurannya. Pasti harganya akan disesuaikan ke atas. Nah, jadi harus ada skema-skema subsidi, dananya diambil dari dana APBN, tapi pengawasannya pun juga cukup baik, dan juga memanggil para importir-importir tadi untuk misalnya membahas skema subsidi yang paling tepat seperti apa. Pengrajinnya juga diajak bicara. Sehingga kita nggak musiman nih nanti bulan-bulan Januari 2023, Februari 2023 isunya sama lagi ya soal masalah harga kedelai level impor yang kemudian meningkat. Nah dalam jangka panjang, nah ini kita bingung juga kan bicara soal kedelai ini bukan hanya tahun ini, tetapi dalam waktu 15 tahun terakhir juga sudah ada inisiatif untuk mendorong misalnya petani lokal, inovasi-inovasi produk kedelai lokal. Tapi kenapa luasan lahan maupun produktivitasnya justru mengalami penurunan? Nah ini kan artinya kedelai itu tidak menguntungkan seperti beras misalnya yang punya stabilitas harga, atau tidak menguntungkan tanaman komoditas lainnya. Jadi ini mungkin ya jadi salah satu catatan ya kalau ingin jangka panjang, ketergantungan impornya tidakkan ditekan lah dari 80 misalkan menjadi 50% atau dari 60%. Ini perlu memang serius gitu mensubsidi petani kedelai. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bima, Pak Oke dan juga Pak Enceng ya sudah bergabung bersama kami. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu di lain waktu. Itu tadi ya. Jadi ada jangka pendek dan juga jangka panjangnya termasuk juga subsidi bagi para perajin tahu tempe ini dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap impor. Itu yang harus menjadi pertimbangan oleh pemerintah ya. Tapi tadi sudah di-highlight juga. Udah pasti naik nih harganya nanti Fit. Aduh ya siap-siaplah kita berstrategi ya mengatur sendiri gitu. Terutama ketika harga tempe dan tahu juga ikut naik. Ya dan tadi sudah dijelaskan juga ada bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.